Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai penggolongan hukum. Menurut Murtokusumo, dalam buku yang dituliskan oleh beliau mengatakan bahwa sistem hukum dibagi menjadi fragmen-fragmen yang dianggap sebagai ansir hukum, sistem hukum. Namun penggolongan ini juga dijadikan klasifikasi hukum dengan kriteria-kriteria tertentu. Klasifikasi hukum dibagi jadi beberapa jenis, yaitu klasifikasi yang pertama adalah hukum menurut fungsinya. Yang pertama ada hukum material. Hukum material terdiri dari peraturan-peraturan yang memberi hak dan membebani kewajiban. Dan hukum formil. Hukum formil fungsinya melaksanakan atau menegakkan hukum material. Klasifikasi yang kedua ada hukum menurut saat berlakunya, yaitu ius constitutum, atau hukum yang berlaku saat ini, atau juga hukum yang bisa disebut hukum positif. Dan ius constituendum, hukum yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan. Ketiga, hukum menurut daya kerjanya. Yang pertama ada hukum yang bersifat memaksa atau imperatif, dan hukum yang melengkapi atau fakultatif. Yang keempat yaitu hukum menurut bentuknya. Ada hukum tertulis. Kaidah hukum tertulis tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dan hukum tidak tertulis. Kaidah hukum tidak tertulis tumbuh di dalam bersama masyarakat secara spontan dan menyesuaikan perkembangan masyarakat. Kemudian, klasifikasi berikutnya yakni hukum menurut wilayah. Hukum yang menurut wilayah yang pertama yaitu hukum nasional, yakni hukum yang berlaku di suatu negara. Yang kedua adalah hukum internasional, yang mana hukum ini berlaku antar negara. Lalu berikutnya adalah klasifikasi hukum menurut isinya. Yang pertama adalah lex generalis, yang artinya hukum umum, hukum yang berlaku secara umum. Yang kedua adalah lex specialis, yang artinya adalah hukum yang berlaku secara khusus. Hukum secara isi dapat dibagi menjadi dua kembali, yaitu hukum secara publik dan hukum privat. Lalu hukum menurut sumbernya dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama hukum menurut hukum undang-undang, yang kedua hukum adat, yang ketiga jurisprudensi, yang keempat traktat, yang kelima hukum. Lalu yang adalah hukum menurut wujudnya, yakni hukum objektif, yang dimana hukum ini berlaku kepada semua orang dan tidak hanya tertuju pada satu orang. Lalu yang kedua adalah hukum objektif, yang mana hukum ini berlaku pada satu orang tertentu atau beberapa orang tertentu saja. Berdasarkan kriterianya, hukum dapat dikelompokkan menjadi sistem-sistem dan lapangan-lapangan hukum, yaitu lapangan hukum publik dan lapangan hukum privat. Lapangan hukum publik mengatur hubungan warga negara dengan kepentingan umum. Sementara itu, lapangan hukum privat mengatur hubungan antar individu dengan kepentingan pribadi. Lapangan hukum publik meliputi hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum acara, hukum internasional, hukum acara pidana, hukum acara tata negara, hukum acara administrasi negara. Sementara itu, lapangan hukum privat antara lain mencakup hukum perdata, hukum dagang, hukum perdata internasional, hukum acara perdata, hukum acara pengadilan agama. Masing-masing mempunyai tujuan dan fungsi yang berbeda-beda. Ada beberapa jenis hukum utama yang telah dikodifikasikan. Namun sebelum itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu kodifikasi? Kodifikasi adalah proses pembukuan bidang-bidang hukum sejenis yang nantinya akan dikelompokkan dan disusun secara sistematis ke dalam satu buah buku, yang sekarang biasa kita kenal sebagai kitab undang-undang. Nah, jenis hukum utama yang telah terkodifikasi antara lain, yang pertama adalah hukum pidana, yang telah dikodifikasikan ke dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mengatur tentang pelanggaran pidana dan sanksi tindak pidana.
Yang kedua adalah hukum perdata, yang terkodifikasi ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang kepentingan ataupun hubungan antar individu. Lalu yang ketiga adalah hukum dagang, yang terkodifikasi ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur tentang bisnis, perusahaan, ataupun perdagangan. Nah, tujuan utama dari kodifikasi sendiri adalah untuk mencapai kepastian hukum dan memudahkan masyarakat atau penegak hukum dalam mengidentifikasi dan mengakses aturan. Kodifikasi sendiri berarti proses penyatuan dan penyeragaman. Bayangkan jika suatu negara mempunyai banyak daerah dan setiap daerah ini punya aturan yang berbeda-beda. Ini bisa sangat membingungkan dan membuat orang sulit berpindah atau berurusan antar daerah. Dengan adanya unifikasi, warga negara akan diperlakukan sama di mata hukum dimanapun mereka berada di dalam negara tersebut. Sedangkan untuk contoh unifikasi dalam hukum positif adalah hukum pidana, perkawinan, agraria, dan hukum anti korupsi. Dasar tujuan utama unifikasi ini adalah agar penegakan hukum menjadi konsisten dan tidak ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan karena perbedaan aturan antar daerah.